Halo sahabat komik GV, ya kali ini kita sedikit nge-review yang chapter kemarin itu tentang si Catherine ya, atau Catherine apa itu namanya, gurunya yang penyembuhan itu, yang dimana nanti si Jiwo sepertinya punya musuh baru ya guys. Musuh baru yang lebih kuat dari Duke ya. Pastinya dia ini emang murid langsungnya si Awakin peringkat 10 di dunia. Jadi nggak mungkin lawan ini ya, ibaratnya kekuatannya itu lemah lah. Pasti bakalan si Jiwo tuh harus benar-benar latihan. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke situ, jadi di chapter itu kita bisa ngelihat ya betapa OP-nya si Catherine di sini. Ya, di pengkhianat ini yang guru si murid Akademi Dunia ini nih, yang anggota frame sekaligus pengkhianat, dan dia selalu nanya kenapa sih gitu ya. Berarti hubungan si Catherine itu sama Kaiden selalu buruk. Ya, guru ini bilang berarti orang-orang banyak yang tahu bahwa Catherine itu sebenarnya hubungannya nggak sebaik yang kita lihat di awal-awal ya kemarin. Makanya si chapter yang sebelumnya pas si Jiwo udah kayak force control, inti kekuatannya itu hancur, dia minta bantuan sama Catherine untuk nyembuhin si Jiwo, tapi ada persyaratannya. Nah, seperti yang kita bilang, udah dari situ juga kita udah tahu ya. Jadi si Catherine itu nggak mau ngebantu orang tanpa menguntungkan dia. Nah, jadi kita nggak tahu kenapa mereka berdua nih, Kaiden sama Catherine, di masa lalu nggak bisa akur. Mungkin salah satu mungkin selalu buruk gitu, selalu kenapa sih Catherine di chapter sebelum selalu tidak suka dengan Kaiden, tapi kesini-sini makin cocok. Kenapa ya? Mungkin karena sama-sama gila ya. Kalian bisa lihat aja di chapter berikutnya juga, si Catherine ini ngomong sendiri gitu sama si gurunya yang pengkhianat ini nih. Nah, ya. Jadi dia cuma bilang si Jiwo adalah pasienku. Sama sebenarnya sifat si Catherine ini sama si Kaiden itu sebenarnya sama ya sifatnya, sama-sama gila, sama-sama munafik dan gengsi ya. Yang sebenarnya sifat asli mereka tuh emang ngebantu Jiwo tuh karena emang tulus gitu, karena emang suka dengan sifat si MC kita, kemampuan dia yang cepat berkembang dan nggak pernah ibaratnya overthinking ya kali ya, atau kayak waspada sama teman-teman musuhnya. Kan di Elicit ini semua Awaken itu rata-rata serakah pengen kekuatan ya guys, siapa yang paling kuat, pengen bertarung dan lain-lain. Nah, si Jiwo ini perbedaannya nih, makanya orang ini mungkin pada demen karena dia beda dari Awaken yang lain. Jadi di sini dia cuma nyari alasan. Si Catherine itu pas ditanya sama gurunya ini kenapa ngebantu muridnya si Kaiden, ya karena dia adalah pasiennya. Tapi sebelum itu kekuatan Catherine ini warna ungu ya, beda sama si Kaiden yang listrik. Tadi kita tahu ya, lihat ungunya itu berubah hitam jadi kayak cairan iblis gitu ya. Modelnya itu model iblis dia nih yang ngebunuh si gurunya ini nih, yang ngebantai lah ibaratnya. Di chapter itu juga kita bisa lihat, kalian juga bisa contoh, yang dimana si Jiwo ini udah mulai ketemu si Kaiden. Nah, Kaiden ini kucing nih lucu ya dia. Jadi mungkin viral lah si Elicit ini karena si Kaiden juga termasuk ya, karena dia bisa berubah bentuk jadi kucing oranye. Lihat aja lucu banget si Apos dia lagi olahraga nih, pengen ngurusin bebannya kali ya, pengen ngurusin badan yang gendut. Oke, di sini si Jiwo lagi berbincang sama si Kaiden bahwa emang si Duke itu pengkhianat, tapi si Kaiden ini enggak heran ya, karena emang di dunia Awaken itu siapa aja bisa jadi pengkhianat, mau teman dekat atau keluarga. Nah, si kucing oranye ini atau si Kaiden ini heran, dan Jiwo tuh masih nggak percaya kalau seluruh Awaken tuh kayak gitu, karena teman-temannya nggak seperti itu. Nah, mungkin Kaiden juga berpikir nggak percaya bahwa teman-temannya itu setia atau tulus sama dia, temenan. Tapi makin kesini ketahuan ya, Kaiden tahu mungkin karena Jiwo ini spesial ya orangnya.
ibaratnya magnetnya itu magnet orang-orang baik itu ke dia mulu gitu. Orang berpikirnya baik tentang dia ya, meskipun ada aja musuh yang mau ngebunuh dia, mungkin karena cemburu. Dan itu pun karena Kaiden juga ya sih masalahnya. Nah, oke, kita lanjut di sini. Nanti ketika si Jiwo ini bincangnya dan si Duk ini tiba-tiba kabur ya di akhir chapter kemarin, kalian bisa lihat sendiri si Duk ini berhasil kabur entah pakai kekuatan apa, tapi hebat ya. Di hadapan Catherine dia bisa kabur dan dia ketemu sama musuh baru Jiwo nih yang tadi kita bahas di chapter awal. Mereka ada di Awaken Dunia. Wah, berarti si murid ini nih atau seniornya si Duk ini, anggota frame ini, dia lebih penasaran sama si Jiwo daripada Kaidennya nih. Beda sama gurunya kali ya. Kalau gurunya mungkin sangat benci sama Kaiden, tapi kalau sini dia lebih suka bertarung. Dari rata-rata Awaken gitu, cuman pengen bertarung dan pengen bilang kalau dia tuh paling kuat. Nah, nanti di chapter selanjutnya mungkin belum ditunjukin bahwa si ini, atau udah ya langsung, atau belum, atau nanti kali ya. Tapi karena di posisinya udah ada di akademi sih, seharusnya dia udah bisa deket. Ini dia posisi si musuhnya ini, seniornya si Duk ini udah ada di akademi sih, nggak jauh ya. Karena kelihatan dari kaburnya si Duk pun nggak berapa lama udah sampai di tempat, berarti dia masih di area ya, hampir dekat lah ya. Yang dimana si seniornya ini emang hubungannya sama si Duk ini nggak baik, kelihatan di percakapan mereka ya guys. Mungkin dia ngebenci sama Duk karena Duk itu, jadi kita ketahuan nih kenapa si Duk itu bisa kalah atau lemah sama si Jiwo yang sebelumnya dia overpower ya guys di chapter awal. Karena dia ini lagi belajar force control yang lain, ngerti gak? Jadi seperti yang dibilang oleh Kaiden, si Duk itu sebenarnya hebat kalau udah terbiasa sama force control yang pertama yang di awal. Dia mungkin bisa sebanding sama Jiwo, cuman karena dia pindah-pindah, berarti dia harus mulai dari nol untuk belajar force control yang baru. Ya mau gak mau dia harus tinggalin yang lama, makanya mungkin baru diajak. Berarti dari sini kita tahu mereka tuh baru diajarin sama si kini 10 peringkat dunia kali ya si Duk ini. Makanya dia nggak bisa terlalu kuat ngelawan si Jiwo karena belum benar-benar mampu menguasai force control yang baru dikasih sama si ini gurunya yang senior ini nih, seniornya Duk lah. Jadi udah kelihatan ya guys, dari sini makin banyak musuh-musuh Jiwo yang mau ngebunuh Jiwo ya. Bukan hanya Kaiden nih sekarang, ternyata sekarang lebih ke Jiwonya ini. MC kita bakal lebih menonjol. Kenapa gue bilang itu? Karena semua murid-murid 10 peringkat di dunia, gue yakin akan benar-benar nyari Jiwo, karena Jiwo udah terkenal ya, bahwa apalagi dia itu udah sering ngalahin beberapa Awaken yang terkenal dari keluarga-keluarga yang ternama. Nah, jadi kedepannya seperti Jiwo bakalan diburu abis nih ya sama anggota frame. Tapi tenang sih, kayak Catherine ini sekarang udah ada di sisinya Jiwo nih. Setiap di Jiwo dalam bahaya seperti dia udah langsung nolongin, nggak kayak kemarin-kemarin bodo amatan. Oke? Nah, jadi segitu aja yang bisa kita review. Untuk kedepannya juga mungkin si Jiwo akan berhadapan sama si seniornya Duk ini ya. Kita nggak tahu nih senior Duk ini cuma 1 apa 2 atau lebih banyak, karena anggota semua frame itu belum dikasih tahu, belum dikeluarin semua anggotanya siapa aja. Yang penting-pentingnya ya guys, bukan anak buahnya. Seperti ini udah ketahuan nih muridnya ini ya, salah satu anggota penting di frame ya, gurunya ini. Jadi bakal seru ke depannya karena Jiwo ini bakalan ngelawan musuh-musuh yang kuat, yang berarti dia akan lebih baik satu langkah untuk menghadapi salah satu 10 peringkat di dunia. Meskipun saat ini masih dijagin sama Kaiden ya dan Catherine. Oke? Mungkin segitu aja yang bisa kita bahas tentang Elicit ini. Mungkin kedepannya kita akan bahas dan diskusi lagi. Terima kasih yang udah nontonin. Sampai jumpa di next video.